Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Orina Sport Channel. Terima kasih teman-teman semua masih stay tune di channel saya ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Dan jangan lupa untuk komen di bawah ini ya teman-teman semua. Kali ini saya dengan teman saya, ini adalah Bang Peter ya. Bang Peter adalah salah satu penghobi tenis meja, kemudian juga penggiat tenis meja, dan juga merupakan salah satu salah satu pedagang tenis meja juga. Nah, jadi kali ini kita akan memberikan satu ulasan ya mengenai salah satu karet yang memang sudah sangat terkenal sekali, yaitu karet Hurricane ya kan. Nah, karet Hurricane ini sebetulnya sudah sangat enak sekali. Adalah salah satu produk yang memang hasil dari pabrikan yang ada di China, yaitu Double Happiness ya, atau DHS ya. Ini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Bang Peter terlebih dahulu ya. Yang pertama yang akan saya tanyakan adalah karakter dari karet Hurricane itu sendiri. Ini Bang Peter, karakter dari karet Hurricane itu seperti apa sih sebetulnya? Dan bedanya dengan karet-karet Eropa itu apa? Karet Hurricane itu lebih oriented ke untuk putaran, spin, maupun dia ngebloknya, maupun semuanya putaran. Dan untuk speednya juga sangat bagus ya, tergantung si pemakainya juga. Kalau perbedaannya dengan karet Eropa, Jepang dan Korea itu masih less spin dibanding Hurricane. Dan itu juga lebih mudah si pemakai untuk di karet-karet Eropa, Korea dan Jepang. Lebih mudah ya daripada Hurricane itu sendiri. Karena lebih banyak melakukan tabrakan, top spin lah bisa disebut seperti itu. Kalau untuk Hurricane kan top spinnya juga ada, dan bukannya tidak ada seperti itu. Tapi memang harus menggunakan skill tertentu ya kalau kita menggunakan karet Hurricane. Karena teman-teman semua, saya juga mencoba karet Hurricane itu, saya merasa agak kesulitan ya untuk mencoba karakter dari karet Hurricane itu sendiri. Tapi pasti Anda akan bisa kalau Anda mau mencoba dan mau belajar. Coba saya nyobain. Basah, pegangannya agak basah. Mungkin bisa nggak ya? Nah, kemudian yang berikutnya adalah Hurricane itu sebetulnya ada berapa macam ya Bang Peter? Hurricane itu ada sekitar 5 macam ya. Coba one by one. Dari pertama itu komersil, provinsi, nasional, custom yang cover putih, dan yang custom personal pemain. Dan itu lagi dari komersial itu masih ada lagi terbagi dalam tiap ligunya, ketebalannya. Itu komersil. Dan itu ditentukan lagi kecocokan pemain dan kayu seperti apa. Begitu juga yang provinsi sama, itu ada blue spawn dan orange spawn. Bedanya blue spawn sama orange spawn apa? Blue spawn itu lebih padat daripada orange. Dan kalau untuk regenerate spinnya itu lebih bagus memang orange, lebih memudahkan pengguna. Kalau blue spawn itu memang pasti akan digunakan oleh pemain itu spinnya lebih dahsyat lagi ketimbang orange. Nah itu balik lagi ke mumpuni si pemakai. Bagi juga nasional dan kelasnya di atas daripada dua karet yang tadi, provinsi maupun komersil. Jadi bisa saya simpulkan untuk karet yang untuk yang provinsial itu yang orange sama yang blue spawn ya. Itu yang blue itu latihan untuk menguasai karetnya lebih sulit daripada yang orange. Namun hasil bola yang dihasilkan dari pukulannya lebih pertama lebih tajam, lebih putarannya juga lebih maksimal ya. Yang blue ya. Lebih banyak putaran dan
speednya juga pasti Lebih tinggi. Lebih tinggi. Jadi gitu teman-teman, kalau untuk membeli karet Hurricane, terutama untuk yang provinsial ya, itu yang warna orange itu lebih mudah untuk digunakan. Kemudian yang warna biru, sponnya itu warna biru, itu lebih sulit untuk dikuasai, tapi memang hasil pukulannya itu memang lebih sulit juga untuk diterima oleh lawan. Atau putarannya itu lebih tinggi ya, begitu ya, Peter ya? Iya, kalau untuk putaran dan speed itu lebih orientednya ke nasional. Ke nasional ya. Iya. Nah, nasional itu lebih ini lagi, lebih speed dan spinnya lebih tinggi ya. Iya. Begitu juga dengan trajektori nasional lebih panjang, provinsi lebih pendek. Jadi ada masing-masing pilihannya dan cara pemakaian untuk karet nasional pun berbeda dengan provinsi. Provinsi juga tidak bisa main jarak jauh, hanya untuk Jarak lebih dekat. banyak dekat dan middle. Jadi ya teman-teman harus tahu ya, kalau untuk provinsial itu memang ternyata tidak bisa dipakai dengan teknik skill dengan jarak jauh ya. Jadi memang harus dipakai dengan teknik skill yang jaraknya lebih dekat ya. Iya. Jaraknya dekat, jarak pukulnya itu lebih dekat dengan meja gitu. Tapi kalau untuk nasional lebih dapat ya. Iya, karena memang nasional itu sebagusnya cara pukulnya pun harus dari bawah dan kaki maupun bola tinggi atau rendah yang main itu paha kita atau kaki naik turunnya itu untuk melihat ketinggian bola dan lalu kita melakukan hit pukulan gitu. Karena bolanya akan semakin tajam apabila tangan kita selalu dari bawah. Jadi hasilnya itu lebih tajam, lebih putar ya. Iya. Oke. Terus kelebihan lain dari karet Hurricane itu apa? Kontrolnya. Kontrol dan spin ya. Ya, dan bukan hanya spin lagi, kalau lawan memberikan bola di pas, kita mau berhenti bola atau melakukan lagi putaran balik pun masih bisa. Nah, itu balik lagi ke skill masing-masing. Apakah dia bisa melakukan itu atau tidak? Karena semua yang memakai Hurricane itu dipastikan harus melakukan rotation, baik pinggang, kaki, tangan maupun semuanya. Ya, jadi bagi anda teman-teman semua yang memang akan beli kartu Hurricane, jangan lupa untuk bisa juga menguasai skillnya ya. Jadi skill untuk menguasai kartu Hurricane itu memang harus dilatih. Tidak bisa kita disamakan dengan karet-karet Eropa. Betul ya, Bang? Betul. Nah, jadi demikian teman-teman mengenai karet Hurricane. Ini ada beberapa lagi pertanyaan yang akan saya ajukan ke Bang Peter. Itu sekitar bagaimana perawatan dari karet Hurricane itu sendiri. Yang pertama itu pertanyaannya adalah apa betul karet Hurricane itu memang harus kita lakukan pembosteran? Ya, kalau untuk pembosteran itu akan berkembangnya satu pelebaran spon maupun top setnya, dan tipsnya akan melebar juga. Kecuali untuk provinsi jangan terlalu banyak, karena tipsnya itu di dalam agak kecil, seperti kecilnya itu seperti kayak bintik panjang, yaitu double fish 16-15. Jadi kenapa banyak pemain itu mengeluh bahwa gampang melendung, di pinggirnya gampang kebuka. Nah, salah satunya pinggir kebuka itu kena paha, terus boosternya terlalu banyak, akhirnya dengan skillnya yang bagus melendunglah karet tersebut. Jadi karetnya itu kebanyakan di booster atau bagaimana? Bisa juga di booster, bisa juga dia main waktu pada pagi hari, kan karet ini nggak bisa di tempat panas, apalagi buat malam hari situasi cuacanya itu agak panas, itu akan karet itu menjadi agak buram di bagian top seatnya itu, akhirnya mengurangi ketekiannya juga gitu ya. Oke, jadi intinya setiap karet Hurricane itu lebih bagus ya memang kalau kita di booster ya, itu akan meningkatkan kualitas speed dan spinnya ya, dan kontrol juga. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya itu sebetulnya berapa kali kita harus atau berapa layer pembosteran itu harus kita lakukan untuk karet Hurricane ini? Atau beda-beda antara yang provinsial dengan yang nasional untuk pembosterannya? Kalau secara umum provinsi itu saya sarankan sih sampai 4 layer.
Provinsial 4 layer Empat cukup. layer cukup. Oke. Kalau nasional paling kurang dari 2 sampai 6 sudah bisa juga. 2 sampai 6 ya untuk Iya. yang nasional ya. Ya, untuk terjadinya break-in pada spot tersebut dan dipakai sudah lebih gampang. Lebih gampang ya. Iya. Kalau yang untuk provinsial itu pada saat kita membooster sampai 4 kali, itu berapa hari lamanya? Hari pada satu layer pertama itu 12 jam. Satu ya, untuk yang provinsial. Iya. Untuk layer kedua seharusnya 24 jam. Tapi kita butuh waktu lagi 1 hari. Di hari kelima itu kita biarin atau enggak kita press juga sampai ibarat katanya ada yang airnya ngedung ini supaya bisa flat lagi. Oh gitu. Jadi Iya. biasanya kalau kita habis booster, karet itu akan mengalami pemuaian lah, pemekaran atau pemuaian. Nah itu kita sampai tunggu sampai betul-betul dia itu fresh ya, Iya. betul-betul dia lurus kembali. Ya. Ya pun tidak urus banget sih nggak apa-apa asal Jangan lembut masih cembung ya. Iya, nanti pengelemannya akhirnya agak susah dan gampang Oke. lepas gitu. Jadi caranya itu booster dulu, setelah booster selesai baru kita lakukan pengeleman, tapi Ya. nunggu sampai posisi dari karetnya itu rata ya. Iya. Ya. Jadi untuk cara boosternya itu tergantung digrinya juga, karena digrinya rendah booster tidak boleh terlalu banyak, dan ada pengaplikasiannya itu bisa dilakukan lem terlebih dahulu atau mau langsung lebih Booster. ekstrim langsung ke ke spawn Gitu. seperti itu. Nah itu tergantung lagi orangnya mau seperti apa. Nah nanti setelah lakukan pemboosteran itu kita lakukan rutinitas seperti itu terus feeling kita menyatu dengan bagaimana cara kita membooster karet tersebut sesuai dengan yang kita pakai, bukan sesuai dengan sama seperti orang lain gitu. Jadi akan disesuaikan dengan karakter kita. Ya, dan itu nanti lemnya juga akan seperti itu. Maunya kita berapa lapis untuk melakukan lem itu supaya menambah lagi kontrol dan speednya. Ya. Oke, jadi untuk masalah pembosteran itu seperti tadi udah dijelaskan ya. Jadi setiap layar itu mempunyai waktu tersendiri. Waktunya itu maksimal 12 jam ya, satu layar ya. Minimal 12 jam. Minimal 12 jam. Nah, itu baru akan memperoleh performa yang maksimal ya. Betul. Belum sampai maksimal, tapi di layar kedua kita bisa lanjut lagi setelah 12 jam sampai 24 jam. Layer 2 nanti kita booster lagi, kita tunggu sampai 12 jam lagi ya. 12 jam atau 24 jam. 24 Bagus jam. 24 jam. 24 jam lebih bagus. Setelah 24 jam nanti kita booster kembali. Iya. Berarti memerlukan waktu paling lama 1 minggu lah. Satu minggu. 1 minggu sebelum dipakai. Iya. Tapi apakah sebetulnya Hurricane itu dari pabrikan sudah di booster? Sudah. Maka itu yang disebutnya Neo. Oke. Untuk DHS itu booster Corifone itu disebut Neo. Oke. Meskipun udah di booster dari pabrikan, tapi masih lebih bagus juga kalau kita tambah booster lagi. Iya, karena kita memerlukan tipsnya itu timbul seperti Arab pada umumnya, misalnya Jepang, Korea, dan lain-lain. Dan memang pada karet yang hitam dan merah itu ada sedikit perbedaan. Kalau kita pakai yang nasional kapur hijau merah dengan yang custom ada pun perbedaannya. Gitu. Jadi kita bikin itu supaya bagian topsy itu sudah tidak terlalu tebal. Karena terlalu tebal kita lakukan pukulan itu susah. Gitu ya. Oke. Jadi ada ukuran-ukurannya ya untuk kita melakukan pembosteran ya. Tadi seperti yang dijelaskan oleh Bang Peter ya. Oke teman-teman semua, kayaknya sepertinya sudah jelas ya untuk masalah karet Hurricane ini dan beberapa tipe-tipenya. Ya untuk masalah pembelian untuk karet-karet Hurricane, teman-teman juga bisa menghubungi di channel kami. Kami juga ada kontak personnya yang bisa dihubungin untuk pembelian karet Hurricane itu sendiri ya. Oh iya, satu lagi, Hurricane itu juga ada karet custom ya, betul. Iya. Ya, apa bedanya Hurricane custom dengan Hurricane yang pada umumnya? Dia lebih kualitasnya lebih bagus, sponnya lebih elastis dan bagian topsnya lebih teki lagi. Lebih teki lagi. Ya, dan itu juga sebenarnya dirinya ditentukan sesuai karakter pemain. Dan itu pasti harus orang yang pakai itu harus pakai lama, yang bisa mendalami satu hal itu dan akan bisa lebih
baik lagi menggunakannya karena degree-nya sudah termasuk tinggi. Oh. Minimal itu kalau untuk pemain kayak cowok itu 41,5. Oke, nanti kedepannya mungkin kita akan berbicara lebih dalam ya mengenai Iya. degree itu apa, kemudian macam-macam lagi lah mengenai karet burikan ini. Iya. Mungkin untuk kali ini kita cukupkan sampai di sini ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman juga nanti akan bisa memperoleh informasi lebih lanjut mengenai karet burikan tersebut. Dan di beberapa sesi yang akan datang kita juga akan membahas beberapa karet yang lain. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karakternya. Aku jadi nggak bisa main.